ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Nikmat yang mungkin bisa jadi sering terlupakan, yaitu nikmat di mana kita bisa bangun lagi hari ini, nikmat di mana kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah hari ini, dan ibadah-ibadah yang sebenarnya disitulah kekuatan dari seorang yang beriman dan meyakini Allah pastinya sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Dan sering saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan dan kedamaian, ketenangan kehidupan seorang mukmin itu hanyalah pada ketaatan kepada Allah. Maka kalau seandainya ada hal-hal yang berhubungan atau mungkin di luar itu semua yang menyebabkan dia hidupnya tidak tenang, hidupnya masih berpikir tentang dunia segala macam, maka berarti ada yang perlu diluruskan dalam hidupnya. Dan pastinya ini semua atau apa yang kita dapatkan ini sudah dijelaskan dalam Islam, sudah sangat-sangat mungkin kalau saya katakan detail jelaskan dalam Islam. Jadi sebabnya para ulama-ulama zaman dulu mereka sangat concern sebenarnya dalam hal kesehatan, karena kita mungkin saat ini berhadapan atau berada pada dunia di mana antara agama dan urusan lain dipisahkan, termasuk urusan kesehatan. Ya, padahal sesungguhnya urusan kesehatan itu bagian penting dari agama atau bagian terpisah dari agama Islam itu sendiri. Karena untuk sholat saja, kalau seseorang itu mengalami sakit sebelah, mungkin artritis ya, mungkin atau mungkin nyeri sendi atau mungkin bentuk-bentuk keluhan yang lain, nggak bisa sholat dengan sempurna. Gara-gara mungkin bisa jadi hal yang dia kerjakan atau mungkin tabiat dia atau mungkin kebiasaan dia membuat akhirnya tubuhnya menjadi sakit. Itu sebabnya Nabi SAW sendiri sudah sampaikan kepada kita bahwa mukmin yang sehat itu jauh lebih cintai Allah daripada mukmin yang sakit atau mukmin yang lemah. Maka kesehatan dalam Islam menjadi bagian dari ketaatan, itu poin penting. Kesehatan dalam Islam itu menjadi bagian penting dari ketaatan. Dan ilmu kesehatan ini pernah disebut dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i pun sampai marah gitu kan, marah kepada sekelompok orang yang beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan bahwa nih kenapa nih ilmu kesehatan ini katakanlah justru malah tidak dikembangkan dalam seperti umat Islam ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan hari ini ya, di luar daripada itu semua ya, kita berdoa minta pada Allah meluruskan niat agar apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu ya. Beliau minta kita sering mendengar hadis ya, atau mungkin doa Nabi Allahumma Rabbi zidni ilman ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Bahkan Nabi meminta tambahan ilmu ya. Beberapa sahabat bahkan menambahkan Allahumma zidni ilman wa imanan wa yakinan ya, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, ilmu kita ya, mungkin saya nasihat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin tidak bermaksud menggurui atau siapapun lah ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita tawassul bil haq tawassul bis sabr ya. Karena banyak zaman sekarang ilmu hanya dikejar untuk mengejar ijazahnya, ilmu dikejar atau mungkin terus-menerus dicari ke sana kemari untuk mengejar titelnya, pangkatnya, gelarnya atau mungkin ijazah tadi. Tapi ingat Bapak sekalian, ada banyak orang yang ilmunya banyak, tapi manfaat dari ilmu yang dia dapatkan atau manfaat dari ilmu yang dia dapatkan katakanlah dari Allah itu nggak banyak. Maka mintalah baik-baik kepada Allah atau mintalah sungguh-sungguh kepada Allah agar ilmu kita ini bermanfaat. Ya, itu pesan penting yang mungkin buat saya pribadi teman-teman, agar jangan sampai kejar ilmu, kejar sekolah, kejar apa hanya sekedar untuk mengejar, wah nanti kalau sudah dapat gelar ini bisa kerja di sini dengan gaji sekian. Wah ya'udzubillah, saya katakan terlalu rendah kalau ilmu diperlakukan seperti itu. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan, mari kita luruskan niat ya, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di PPNI Sulsel ini mengadakan acara ini, luruskan niat untuk menjadikan ilmu yang Anda miliki ya, atau mungkin ilmu yang sudah Anda dapatkan saat ini dan ke depan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Bermanfaat karena Nabi pun sudah katakan ya, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Dan semua yang kita dapatkan ini tidak lepas pastinya dari apa yang sudah dijelaskan oleh manusia yang sangat baik fisiknya, sangat sempurna fisiknya,
akhlaknya, nasabnya semua sudah Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan mengembalikan ini kepada Allah. Saya mungkin dengan waktu yang singkat, yang sangat singkat ini, mungkin tidak bisa banyak sampaikan hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Cuman saya akan berikan poin-poin pentingnya saja. Ini beberapa kisah. Suatu hari saya pernah beberapa waktu lalu, sekitar beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah di masjid gitu kan. Saya lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada seorang yang nyamperin saya gitu kan. Seorang perawat ternyata, dia kenal saya dari sosmed gitu kan. Waalaikumsalam. Dia di mana Pak? Saya itu perawat OK, dia bilang, kepala perawat OK lah, seperti itu. Saya bilang, apa sudah Bapak kerjakan di sana untuk menyampaikan katakanlah pesan-pesan kebaikan dalam Islam ini, saya bilang. Dia nggak bisa jawab, saya bilang. Oleh simpel loh Pak, saya bilang. Bapak kan perawat di OK nih, saya bilang. Coba sampaikan kepada keluarga gitu kan, bahwa yang namanya operasi ya itu hal yang sangat unpredictable, nggak bisa diperkirakan keadaannya. Ya bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak, itu semua sudah takdir Allah. Jadi coba sampaikan pada hal itu kepada keluarga dan tenangkan mereka. Tapi kita mungkin, saya katakan pada dia, coba sarankan pada keluarga, Bu, Pak, ini operasi kita nggak tahu seperti apa, mudah-mudahan berhasil dengan lancar, tapi Anda bisa coba saya sarankan, saya sampaikan ke dia gitu kan, coba Bapak sarankan ke keluarganya untuk ya sholat hajat, minta ajak keluarga untuk sholat hajat, kemudian operasi, atau mungkin ajak keluarga untuk bersedekah pada orang-orang miskin atau orang susah di pinggir-pinggir jalan dari manapun, dan minta doa mereka untuk kesembuhan operasi atau mungkin kelancaran operasi ini. Saya bilang begitu kepada beliau. Subhanallah, dia langsung kayak sumringah gitu. Ya benar juga ya, saya kata dia katakan. Ya. Itu salah satu ikhtiar langit loh sekalian, ikhtiar langit yang mungkin boleh saya katakan sering atau bahkan dilupakan di zaman sekarang. Ya. Kenapa dilupakan? Karena tadi ilmunya, ilmu yang kita pelajari ini agak sedikit jauh dari, bukan sedikit jauh, agak jauh dari apa-apa yang ada pada Al-Quran atau mungkin petunjuk bagi Nabi SAW. Ala kulli hal, ya, yang perlu kita pikirkan bagaimana ke depan kita memperbaiki itu. Itu aja sebenarnya. Baik, Ibu sekalian, ada juga kisah di mana saya teringat di zaman era keemasan Islam. Jadi di era keemasan Islam itu rumah sakit namanya Bimaristan. Ya, Bimaristan itu mungkin sudah ada yang tahu ya istilah itu ya. Jadi itu kalau orang masuk ke sana sakit itu kalau selesai sakit mereka dapat sangu, ya, sangu emas gitu kan. Karena apa dapat sangu emas? Karena yang sakit itu nggak kerja dan sekian lama dia nggak bekerja itu beliau nggak bisa menafkahi keluarga. Maka Islam memberikan tambahan, bukan tambahan lah, pengganti dari apa yang tadi dia tidak dapatkan selama sakit. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak sekalian, karena dulu konsepnya konsep wakaf ya, jadi rumah sakitnya gratis, dokter, perawat itu gajinya paling tinggi kan, asik banget kan. Jadi nggak pusing lagi mikirin gaji, ya, nggak pusing lagi mikirin income, fokusnya untuk betul-betul mengobati atau melayani pasien seperti itu. Bahkan di zaman itu Bapak sekalian, ada orang yang secara khusus dibayar ya dengan uang-uang wakaf tadi itu untuk menenangkan pasien. Karena zaman sekarang kan seringnya kalau kita lihat dengan teori yang kita miliki, ya dengan katakanlah pemahaman yang kita miliki, kalimat atau berita-berita baik ke pasien itu sering nggak mereka dapatkan, justru malah berita yang mengejutkan gitu kan. Maka zaman dulu itu, ya, kisahnya itu diambil dari kisah Nabi. Jadi Abu Salamah waktu beliau mau meninggal, itu Nabi datang. Abu Salamah tuh mau meninggal, terus Nabi sampaikan pada dia, syafakumullah, gitu kan, seperti itu, dan tohur, kata Nabi, nggak apa-apa, tenang aja, insya Allah, kata Nabi, ya akan sembuh. Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamah, istrinya udah langsung nangis karena Abu Salamahnya udah meninggal. Pesannya apa? Mau separah apapun, sekalian, mau separah apapun kondisi seseorang, kalau kita kembalikan pada konsep Islam, ya, katakanlah yang baik atau diam aja, gitu loh. Baik, konsep dasar. Dan itu kan psikologis yang luar biasa. Saya teringat pernah ya, dulu waktu saya masih praktek di rumah sakit ya, di daerah Balikpapan gitu, itu ada seorang ibu-ibu, saya lupa namanya, dan ibu itu kena kanker payudara. Tiap hari itu sedih banget gitu kan. Terus saya datang kepada ibu itu tiap pagi, karena saya bukan dokter yang merawat, karena dokter jaga di ruangan aja kan, ngiling-ngiling doang sama bapak ibu perawat saat itu gitu kan. Tapi kalau pas lagi senggang, saya samperin ibu itu. Ya. Saya ngobrol, saya ajak cerita-cerita segala macam. Kadang-kadang saya bacakan
Sehingga saya bacakan Al-Fatihah gitu-gitu, dan senangnya luar biasa. Yang serunya itu waktu beliau kalau lagi kumat ya, sakitnya itu, kankernya itu kan sakitnya luar biasa, itu yang dipanggil malah saya, bukan dokter yang merawatnya gitu kan. Jadi yang dipanggil malah saya, ya, karena memang kedekatan emosional saya dengan beliau saat itu. Nah, qadarullah akhirnya beliau meninggal. Ya, sama juga ada satu pas satu kali pernah saya praktek waktu itu di Jakarta, waktu masih di rumah sakit di UGD, ada bapak-bapak cerita ke saya. Jadi, dok, kepala saya sakit. Oke, saya catatan anamnesis cerita gitu kan. Kepala saya sakit, kemudian tenggorokan saya sakit, dada saya berdebar, komplit keluhannya itu dari atas sampai bawah, harus sekalian. Ya, komplit keluhannya. Terus saya saya sempat tanya, saya sama dia, Bapak ada masalah ya? Saya bilang gitu kan. Iya dok, kata dia gitu. Cerita masalahnya apa, bla 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 gitu. Terus saya bilang sama dia, udah Pak, kalau saya kasih obat ini, saya bilang zaman dulu kan, kalau saya kasih obat ke Bapak nggak kelar-kelar obatnya Pak. Ini semua dikasih obat semua. Terus akhirnya Masya Allah, saya bilang sama dia, di belakang rumah sakit ini, itu di belakang situ ada musola. Bapak sholatlah dulu di situ, ambil wudhu, sholatlah. Ya, sholat, saya katakan, mengadulah pada Allah, tumpahkan semua. Ya, seperti itu. Adalah beberapa lama kemudian, 2-3 bulan kemudian datang lagi ke saya dalam keadaan yang lebih tenang, lebih bahagia. Nah, inilah konsep kesehatan atau konsep pengobatan Islam yang kita lupa secara karena memang yang diobatinya selama ini kebanyakan fisiknya. Ya, mudah-mudahan ya, saya kira mudah-mudahan di PPNI sudah mulai bergerak ke arah sana. Mungkin disesuaikanlah dengan agama, karena kita Islam, jadi yang Islam menyesuaikan dengan Islam. Bagaimana hadis Nabi SAW, yaitu menjadi dasar pedomannya dalam mengobati, ya, yaitu apa? Yaitu Nabi sampaikan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jadi daging itu baiklah semua, jika daging itu rusak semua. Jadi kalau bahasa saya, tugasnya perawat kan gini, banyak perawat adalah ya, jadi misalkan kalau mungkin boleh sampaikan, mengantarkan atau menjadi pendamping kesembuhan bagi pasien, katakanlah seperti itu, yang dengan kesembuhan itu dia makin taat kepada Allah. Artinya kalau mau nyampaikan ini, perawatnya juga kudu taat gitu loh. Kan gitu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau seandainya Allah tidak sembuhkan dia, maka kalau boleh saya katakan, peran perawat di situ adalah mengantarkan akhir dari kehidupan dia itu menjadi akhir kehidupan yang husnul khotimah. Masya Allah. Saya membayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya nih para perawat-perawat gitu kan diajarin ilmu ruqyah, ya, diajarin ilmu tentang pengobatan Islam gitu kan, bagaimana mereka bisa mengajak pasien-pasien tersebut mendekati atau lebih dekat pada agama Islam. Ini luar biasa Bapak sekalian. Tapi sayangnya katakanlah, itu nggak masuk kurikulum, maka kita pakai kurikulum sendiri aja lah, ala-alanya kita. Contoh, saya pernah sampaikan Bapak sekalian, rumah sakit itu, kalau rumah sakitnya bertitle katakanlah pakai gelar rumah sakit Islam, ya, ini yang saya pahami ya. Kalau betul-betul pakai slogan rumah sakit Islam, itu harusnya pasien-pasien itu, bukan harusnya sih, itu kalau seandainya ya benar-benar diterapkan konsep itu pasien-pasien degeneratif ya, yang masih memungkinkan bangun, itu dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud, ya. Dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu kan manfaatnya secara medis sudah terbukti. Kalau kita bicara growth hormon, kita bicara tentang hormon yang sistem hormon parasimpatik, kan semua di malam hari. Dan degeneratif itu sampai detik ini, katakanlah kita lihat di pengobatan yang ada, tidak banyak juga memberikan solusi kan gitu. Maka solusinya saya katakan kembali pada Islam. Kembali pada konsep-konsep Islam yang mudah, bahkan boleh saya katakan gratis gitu kan, atau murah seperti itu, tapi efeknya luar biasa Bapak sekalian. Orang-orang sakit jantung, jangan dibiarin ba'da subuh tidur, karena tidur ba'da subuh itu kan melemahkan jantung. Gitu kan? Itu salah satu contohnya. Terus nanti siang, ini kita bicara tentang bagaimana keseharian Nabi yang kita hubungkan dengan kesehatan ya. Ba'da subuh jangan tidur. Kemudian apalagi Bapak sekalian? Siang hari itu kan kita sebut kailullah itu kan, ya, tidur siang itu kan, itu kalau Anda baca bukan riset, tapi kalimat-kalimat para ilmuwan di luar sana itu mereka nyebutnya power nap. Itu kan itu tidur siang, ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nggak lama, paling 30 menit. Itu pasien-pasien itu suruh tidur semua siang hari itu. Gitu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Bapak sekalian,
Jadi kerja Anda nanti jadi lebih ringan sebenarnya. Kalau ini baik-baik saya sampaikan dikembalikan pada konsep-konsep Islam tadi. Jadi sifatnya universal, ya universal. Saya yang katakanlah yang email saya juga gitu kan, kadang-kadang mereka email atau DM sempat saya baca, itu ada juga yang orang-orang dari Bali, orang-orang Hindu yang dia mulai menerapkan pola-pola itu. Jadi Masya Allah, kesehatan itu nilai yang universal sebenarnya. Ya. Cuman saya katakan sekali lagi, kitanya juga ya Mbok ya menunjukkan, ya Mbok ya itu maksudnya ya harusnya juga menunjukkan aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang bisa mensupport itu Bapak sekalian. Ya, seperti itu. Jadi kata kunci dasarnya apa kalau kita kembali kepada pemahaman yang sudah Nabi sampaikan tadi, maka iman adalah imunnya kita adalah iman, gitu loh. Iman adalah imunnya kita adalah iman. Itu konsep dasarnya. Ya. Jadi kalau itu sudah kita pahami, saya sering sampaikan bahwa ya sebutlah mungkin waliyauzubillah katakanlah kita berdoa semoga Allah sudahi wabah ini, tapi kalaupun terus wabah kayak gimana pun kayak sekarang tadi saya dengar ada misalkan COVID ini katakanlah mungkin bisa jadi dia akan beradaptasi dengan manusia sekarang, sehingga nanti kalau sekarang Bapak Ibu sekalian Anda saya gitu kan mungkin dicek tipes gitu kan, dicek tipes, dicek virus, katakanlah kita dibawa ke lab, dicek apa markernya, apalagi seperti itu tuh, mungkin positif semua gitu loh. Kan gitu. Nah mungkin virus ini juga akan seperti itu, karena mereka sudah beradaptasi dengan manusia. Tinggal saya katakan sekali lagi, yang apa jadi masalah? Apa yang membuat lemahnya iman kita itu? Ya. Nah, pertama saya harus katakan, kita akan luruskan niat Bapak sekalian. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya salah satu sahabat Nabi, ya, yang juga dijamin masuk surga, itu matinya kan waktu wabah. Matinya waktu wabah Bapak sekalian. Dan dia memang bukan minta mati, tapi ya Allah kalau memang ajalku ya sudah sampai, izinkan aku mati di saat seperti ini. Dan mati di saat wabah seperti itu syahid Bapak sekalian. Itu Masya Allah kan, mati di saat wabah itu syahid. Ya, tapi lagi saya katakan luruskan niat ya. Ya Allah, kuatkan badanku. Misalnya Anda datang ke rumah sakit, dalam hati saja niatkan untuk nolong orang, bantu orang, dan kuatkan diri Anda dengan iman, ya. Kuatkan diri Anda dengan iman. Artinya apa? Zikirnya dikencengin. Udah tahu lagi ujian, udah tahu lagi bencana, zikirnya kurang, ya. Sholatnya katakanlah sering lewat, bukan lewat sih, sering lewat waktunya, udah kebablasan, ngajinya juga kurang, sedekahnya kurang, udah tahu lagi ujian, harusnya lagi ujian lebih berbanyak itu semua. Kenapa? Karena kunci dalam Islam terus sekalian, ya, ista'inu bisobri wassalah, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu kata kuncinya. Jadi kayak sekarang ini, misalkan kalau boleh saya katakan, berletih-letihlah Anda, ya, misalkan Anda harus kerja di rumah sakit, tidak apa-apa, luruskan niat, ya Allah, ya, aku niat ini untuk menebarkan ilmu yang kau berikan kepadaku agar lebih banyak manfaat pada orang lain. Jika aku mati di sini ya Allah, maka catatlah itu sebagai mati yang syahid. Kan keren tuh kayak begitu sekarang. Keren. Terus itu kerennya itu apa ya? Kita jadi nggak was-was. Karena apa? Coba lihat, yang pakai masker, yang nggak pakai masker, yang pakai APD, yang nggak pakai APD, bahkan APD level 3 sekalipun, kalau memang ajalnya kena virus ini tetap akan kena kan? Itu takdirnya kayak begitu, ya. Bukan kita mengesampingkan ikhtiar atau tawakal, bukan. Tapi tetap ada ikhtiarnya kita, terus sekalian. Tapi subhanallah, terus sekalian, kalau sudah memahami itu, ya kita akan paham. Kalau memang ajalnya, mau kata pakai ini kek, pakai itu kek, minum ini kek, minum itu kek, tetap akan kena. Itu bagian dari keimanan. Ya. Jadi kata Umar mengatakan hidup kita itu pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Bukan penyakit yang membunuh kita, bukan penyakit atau yang menghabisi kita, tapi memang ajalnya sudah sampai. Itu aja konsepnya. Jadi tenang hidup. Jadi kayak sekarang teman-teman yang bekerja, semoga Allah lindungi ya, dan jaga kesehatan semua ya. Saya boleh saya katakan ya, bukan virus ini yang membunuh kita, memang udah ajal. Kalau memang ajal, kalau nggak ajal, insya Allah aman-aman saja dengan kita tetap berikhtiar ya, pakai APD, pakai apa seperti itu. Ya, itu konsep dasarnya. Baik. Bapak sekalian, dan kita lihat ya, kalau saya kembalikan kepada konsep-konsep yang ada dan kalau lihat data-datanya, ya data-datanya, yang saya baca gitu kan dari obrolan di teman-teman grup sekolah saya dulu juga itu ya COVID ini ya banyak mengenai orang-orang yang memang secara latar belakang punya komorbid, ya komorbid dengan faktor penyulitnya ya seperti obesitas, jadi yang kemudian merokok, jadi paru-parunya perokok itu ya tempat yang sangat disukai oleh virus ini.
Seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa-bahasa saya di sini, Bapak sekalian, bahasa-bahasa saya pakai di sosmed gitu kan. Ya, dalam Islam itu ada, dalam pengobatan Islam ya, ada namanya penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka saya beberapa kali saya posting itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rujukan atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan ya, rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu ya, paling sederhana itu ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, bunga lawang tahu ya. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe, lengkuas, serai. Nah, itu resep buang lendir tuh. Kenapa? Lendir itu masalah kalau Anda yang kerja di ICU ya. Kan jadi masalah tuh lendir. Nah, pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan. Ini yang sering-seringnya itu orang nggak aware gitu kan. Ya, lendir yang muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab. Ya, salah satunya minyak-minyakan. Jadi kalau mau kerja di rumah sakit, katakanlah mungkin di klinik, saran saya jangan coto Makassar dulu lah. Jangan coto Makassar dulu. Kenapa coto? Coto kan ada santannya. Ya, coto ada minyaknya juga. Ya, makan dikit, nanti pulangnya aja ya. Sebab nanti muncul lendir dari situ. Udah coto Makassar tambah lagi dengan nasi. Nasi juga lembab lagi, dingin lagi. Ya. Jadi kalau makan coto Makassar ya guyonannya saya dulu. Ya. Ambil itunya apa? Jeruk nipisnya. Yang jeruk nipisnya diambil satu mangkok gitu kan. Nah, minta air air putih ya, hangat kepada yang di restoran itu. Nah, jeruk nipisnya diperes-peres, bawa madu dari rumah, aduk-aduk. Minum segelas, minum 2 gelas. Sampai badannya udah cukup dengan air, nah kita pulang dari tempat cotonya. Ya, ini guyon aja. Ya, jadi itu makanan-makanan membentuk lendir ya. Tadi kayak tadi minyak-minyakan, tepung-tepungan, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan. Dan yang menarik Bapak sekalian, ya, Bapak Ibu pernah mungkin semoga sudah, tapi mungkin belum ya. Makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sudah ada di surga gitu kan. Jadi gini. Nabi menyebutkan ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga. Ya, ada jahe, ada susu, ada khamar. Coba di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Ya, khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi. Ya, khamar itu kan dibuat kalau zaman dulu orang buatnya pakai batang kurma dibelah, kemudian masukin air, kemudian dimasukin kurma di situ, dipendam sekian lama, dia jadi fermentasi. Nah, saya sempat baca kemarin di salah satu quote-an dari teman-teman, itu Korea itu salah satunya keberhasilan mereka ya, dapat data dan perbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi. Kimchi itu kan makanan fermentasi. Ya, kimchi itu makanan fermentasi. Dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia. Namanya apa? Tempe. Tempe itu kan fermentasi. Tapi sayangnya bakterinya menderita. Kenapa menderita? Karena digoreng tempenya. Tempenya digoreng, dikasih minyak, makan pakai coto, ya udah lendir semua jadinya. Gitu, nggak tahu saya di sana makan cotonya pakai tempe nggak sih? Jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan, Bapak Ibu yang bekerja dan nggak bekerja juga, terus itu Masya Allah ya, pagi-pagi tuh bikin bubur tempe. Saya pernah bikin, saya pernah buat tempe itu, sekarang ada potong-potong dadu kecil-kecil gitu. Kemudian masukin dalam mangkok gitu kan, ya secukupnya aja lah. Lalu taburin madu, kasih garam Pak Bu. Itu coba dimakan bagi-bagi, Masya Allah. Luar biasa itu efeknya ke badan, mengenyangkan dan menguatkan imun. Kenapa? Kita harus pahami Bapak sekalian bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan. Maka benerin pencernaan. Jangan zaman sekarang ini di saat kondisi kayak begini, jangan lemahkan pencernaan lagi. Kayak mungkin yang minum yang suka masih
apa ya, minuman kemasan gitu kan, atau mungkin minuman tinggi gula, minuman olahan yang tidak sehat, itu Masya Allah sekalian, efeknya ke badan akan melemahkan. Minum itu tuh, apa tuh namanya, yang jahenya makan satu, sareba, apa ini namanya? Saraba. Minum saraba, makannya pisang rebus, jangan pakai pisang goreng. Sama aja ya. Iya kan? Saraba, oh itu Masya Allah sekalian, luar biasa itu. Ya, jadi, tapi sarabanya itu jangan pakai kental manis ya, pakainya gula aren, pakai madu. Sana kan pakai kental manis, Pantai Losari itu. Pakai santan juga, Dok. Kenapa? Ada yang pakai santan juga. Wah, pakai santan oke. Oh, ya. Santan, coba baca penelitiannya, itu bagus sekali bos kan. Asal jangan dipanaskan. Oh, oke. Kalau Anda pernah lihat dalam postingan saya namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte ini pakai santan, pakai kunyit. Nanti bisa Anda pakai, itu salah satu minuman terbaik untuk pencernaan. Jadi santan itu saya pernah share waktu itu pas saya postingnya, itu luar biasa bos kan efeknya. Apalagi santannya, Anda apa tuh ya, postingan saya waktu itu ada makanan di Medan itu, ada teman saya cerita, jadi beras itu, beras mentah ya, nggak usah dimasak, nggak usah ditanak, itu direndam sebentar dalam air ya, bersihkan beras organik tentunya, kemudian di blender, dihancurin, terus direndam dalam santan, nanti dibuat kayak bola-bola apa gitu, itu makanan terbaik untuk jantung itu, subhanallah. Asal jangan santannya dipanaskan kayak rendang ya gitu loh, itu Masya Allah kan. Jadi kalau sudah ngerti itu gampang. Jadi sekarang kan gini, Anda ngobatin nerapi atau ngerawat pasien ya, jangan justru Anda yang justru malah menjadi lemah dengan itu semua ya. Stres fisik, stres pikiran ya. Kan stres kan. Maka kalau udah stres fisik, stres pikiran, Anda harus cari apa boosternya. Dan Allah udah ciptakan loh sekalian. Allah ciptakan itu semua di bumi Indonesia ini, di mana tempat kita diciptakan itu, kalau bahasa saya spare part-nya udah ada. Itu yang saya share kemarin itu, yang di postingan saya yang terakhir ya, ada jahe, ada serai, ada kayu manis, ada apa lagi tuh yang baca tuh, jahe, kayu manis, serai, kemudian ada 6 itu, power of six itu Pak Bu, rutin aja minum Pak Bu, Masya Allah, luar biasa ke badan efeknya itu. Ya mau tidur, bangun tidur, minum aja itu terus. Anda mau kerja gitu kan, malam mau tidur, minum itu. Oh, Akbar, efeknya luar biasa karena isi kurkumin semua itu semuanya kalau boleh saya katakan bahan-bahan di situ tuh itu menguatkan imun kita lah. Nggak usah cerita alkaloidnya panjang lebar itu, Pak, itu biasa orang farmasi yang ngurus. Tapi intinya adalah 6 bahan tadi sekalian itu kalau boleh saya sampaikan, coba mulai dirutinkan tiap hari. Ya, buang lendir iya, karena itu memang saya sengaja saya atur sehingga jahe sama serainya lebih banyak. Oh, temulawaknya, kayu manisnya, sama satu lagi apa tuh ya? Lupa. Ya itulah pokoknya nambahan itu. Ya, itu. Nah, baik, Bos sekalian, jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya kayak sekarang ini ya, kalau mungkin bahasa kita tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau anak-anak negeri ini katakanlah kembali ke apa yang Allah diciptakan di negeri ini, subhanallah saya katakan penyakit degeneratif di negeri ini bisa sangat-sangat berkurang. Karena di luar emergensi, kalau emergensi kita bolehlah katakanlah menggunakan teknologi segala. Tapi kalau degeneratif, kembalikan saja kepada Islam. Saya pernah sampaikan, kalau orang dimotivasi untuk puasa, orang dimotivasi untuk berbekam, orang dimotivasi untuk mengurangi makan, selesai degeneratif itu. Nah masalahnya sekarang yang ngomong pun katakanlah perawatnya gitu kan, atau dokternya juga obesitas gitu kan, repot lah. Jadi ya, kalau boleh saya katakan ini kerja bareng kita bersama, ya Bapak Ibu baca riset kayak sekarang kita tahu ada, kalau mungkin sekarang ada empon-emponan segala macam gitu kan, Indonesia juga dengan kaya dengan rimpang-rimpangan, ada rempah, ada rimpang, itu Allahu Akbar sekalian. Kalau negeri ini kembali ke situ, itu menjadi solusi semua sebenarnya. Ya, ada temulawak, temu putih, temu mangga, ya temu hitam, macam-macam itu, subhanallah. Ya. Itu obatnya sebenarnya. Makanya kalau boleh saya katakan, kemarin saya sempat rapat sama Kemenkes gitu kan. Di situ saya bilang, saya tuh kadang-kadang kalau ada orang tanya, dokter bagaimana keamanan dengan kunyit, bagaimana keamanan dengan jahe, segala macam ditanya. Saya bilang sama mereka gini, udah kita fair-fairan aja lah, saya bilang. Ya maksud saya gini, coba kasih info ke saya, itu menjawab itu saya bilang, nggak usah pakai data yang ribet-ribet lah. Coba kasih tahu ke saya, anak-anak negeri ini yang keracunan, minum jahe, minum kencur, minum temulawak, minum apalagi segala macam lengkuas, nggak ada datanya.
Mak bapak kita dari zaman dulu minum itu ya, sehat-sehat aja, minum saraba lah segala macam, ya kan gitu kan. Ini sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk ketakutan luar biasa dengan jahe, dosisnya berapa? Enggak juga, orang minum jahe sehari sekilo. Ya kan? Minum jahe sejempol, 2 jempol, kunyit ya seruas, 2 ruas, selesai. Dan dosis mereka itu kan dosis maksimalnya kan panjang, Pak Bu. Dosis mereka kan paracetamol. Paracetamol setahu saya dosis maksimalnya 5.000 mg. Ya, kalau kita bicara kunyit, coba baca kurkumin. Kurkumin itu bisa sampai 250 gram loh sehari. Kita nggak sadar aja dari makanan pagi, kadang-kadang kalau yang tempat-tempat yang biasa sangat familiar dengan bumbu-bumbuan kan dari makan pagi kadang-kadang sudah penuh dengan bumbu. Coba, Masya Allah kan? Jadi nggak usah khawatir juga. Nah, dan efek yang lain apa? Atau mungkin hal yang lain kita lihat apa? Ada pembakaran. Saya bilang jangan salahkan orang Padang. Saya katakan dengan nasi Padangnya, karena orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Saya bilang. Tapi habis makan nasi Padang, mereka pakai sepedanya, pakai gerobaknya, atau berjalan pergi ke ladang, bakar tuh kalori. Kan gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak kayak begitu. Habis makan nasi Padang, katakan gitu kan, main handphone. Gitu. Habis makan coto, chattingan, coto, chatting, coto, chatting, coto, chatting. Gimana mau sehat? Nah, gitu loh. Udah tahu yang dimakan, lemaknya tinggi, banyak minyaknya, bla bla segala macam, tapi nggak mau bakar, jemuran nggak berjemuran, berjemur juga nggak mau. Bapak Ibu tahu, baca risetnya. Berjemur itu risetnya dia meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada badan kita. Apalagi berjemurnya Anda ngasih makan ke bakterinya. Subhanallah, sekalian. Kalau Anda punya VCO ya, VCO atau minyak zaitun, sebelum berjemur ya, itu balurin dulu, balurin ke badan. Berjemur itu jadi makanan buat bakteri, karena badan kita ini kan isinya bakteri semua. Yang selama ini kita takut luar biasa, ya ketakutan itu boleh-boleh saja, tapi kita sudah tahu bahwa ada bakteri-bakteri yang baik dalam badan kita ini, yang hidupnya tergantung dari pikiran, perasaan, dan apa yang kita makan. Gitu loh. Maka kalau Anda baca tentang teori tentang enzim, teori tentang apa segala macam itu, Masya Allah, Bapak sekalian, gampang sekali. Kenapa Nabi katakan sebaik-baik lawan adalah cuka? Cuka itu kan fermentasi. Dan di surga pun sudah ada produk fermentasi, yaitu khamar tadi. Nah, kepikiran kita kan, di surga juga ada jahe. Bacalah, jahe itu boleh saya katakan the king-nya, king of herbs, gitu kan. Bahkan di surga itu ada mata air dari jahe, zanjabil, Masya Allah kan. Ada susu juga. Tapi kita sekarang kita minum bukan susu murni, tapi sudah susu olahan. Gitu loh. Jadi secara كفرتم إن عذاب